Nah, tema di siang hari ini adalah Immanuel. Apa Bapak Ibu? Immanuel. Nah, kata Immanuel kan sering kan kita dengar. Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Elohim beserta kita. Tuhan beserta kita. Amin. Jadi Immanuel itu dari kata Ibrani. Imanu artinya beserta, bersama dengan kita. Dan El itu Elohim, Allah, Tuhan. Jadi Immanuel adalah Allah, Elohim, Tuhan yang beserta saudara dan saya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan bersama dan juga beserta dengan kita. Ada kata bersama dan beserta. Beda nggak bersama dan beserta? Ternyata beda. Bedanya di sini. Kalau bersama, saya berjalan bersama Bung Rocky. Saya lihat dia. Saya berjalan beserta. Ternyata itu saya tidak lihat. Dan sering kita pakai Immanuel itu Tuhan beserta kita. Karena kita tidak lihat dia. Tapi dia ada bersama, beserta dengan saudara dan saya sampai hari ini. Katakan amin. Dari penciptaan alam semesta, Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Dan itu nama lain dari Kristus. Dia disebut Immanuel, penasehat yang ajaib. Wow, luar biasa. Dan kata Immanuel ini Bapak Ibu, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan 2 kali. Dan dalam Perjanjian Baru itu ada 1 kali yang menyebut tentang Immanuel. Ya, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8. Kemudian dalam Matius 1 ayat 23 ini berbicara tentang Immanuel. Ya, coba kita lihat, tampilkan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini pertama kali Nabi Yesaya menyatakannya. Oke, dan ada juga di 8 ayat 8, kemudian nanti kita lihat di Matius 1 ayat 23. Jadi kata Immanuel ini tidak sekedar muncul begitu saja, tapi ada ceritanya. Ya, ada ceritanya. Saya sendiri juga baru tahu ceritanya nih, ya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ketika Aram dan Israel, mereka itu mengajak Yehuda untuk bersekutu, untuk melawan yang namanya Asyur. Yehuda menolak. Ya. Yehuda takut, Yehuda gemetar untuk berhadapan juga dengan Asyur. Ya. Nah, Raja Yehuda waktu itu namanya Ahaz. Dia takut, dia gemetar, dia tidak mau. Akhirnya Aram dan Israel ini menyerang Yehuda. Dan banyak korban jiwa pada waktu itu, bahkan banyak dari mereka juga yang ditawan, Bapak Ibu. Ini saya baca ceritanya, ya. Jadi Yehuda, Ahaz ini menolak, dia tidak mau, akhirnya dia dihajar atau diserang oleh 2 daerah tadi, ya. Nah, kemudian tampillah Nabi Yesaya, Bapak Ibu. Dan Yesaya bilang begini, Yehuda, jangan takut. Dia punya kalimat, dia bilang begini, Yehuda, kamu tidak usah takut. Nah, ini kata tidak usah takut, ya. Kekuasaan musuh akan berakhir. Ini kata-kata Nabi Yesaya seperti nubuatan untuk yang namanya Ahaz. Lalu Yesaya bilang untuk Ahaz begini, coba kamu minta tanda dari Tuhan, apakah benar nubuatan saya ini bahwa kekuatan musuh akan berakhir dan bahwa kamu atau aku tidak perlu takut. Coba tanya Tuhan,
Apa benar saya tidak perlu takut? Dan apa benar kekuatan musuh akan berakhir? Minta tanda dari Tuhan. Tetapi ternyata Ahaz menolak. Dia tidak mau. Nah, lalu Nabi Yesaya sendiri, dia yang meminta tanda itu. Lalu di dalam sebuah penglihatan, dia melihat seorang dara atau seorang wanita yang belum kawin, yang akan melahirkan seorang bayi dan namanya Immanuel. Itu tadi ceritanya di dalam Yesaya 7 ayat 14 tadi. Jadi itu ceritanya, ya. Jadi minta pertanda, minta tanda. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa Ahaz tidak mau join dengan Aram dan Israel ini? Kenapa dia tidak mau untuk berhadapan dengan yang namanya Asyur itu? Karena memang Yehuda ini, Raja Ahaz ini, dia sering minta bantuan dari Asyur. Dan dia memberikan banyak upeti kepada Asyur. Bahkan saya baca ceritanya Bapak Ibu, dia membawa masuk mezbah-mezbah asing di dalam bait Salomo. Dia mengganti bait suci dengan ilah-ilah lain. Bahkan dijadikan tempat untuk meramal di dalam bait suci Salomo. Sehingga Ahaz ini juga disebut sebagai raja yang keji dan munafik. Ya, dia juga raja yang memberikan anaknya sebagai korban bakaran, Bapak Ibu. Jadi dia memberikan korban bakaran itu anaknya sendiri. Itu Raja Ahaz. Dan dialah yang membawa mezbah-mezbah asing ke dalam bait Salomo. Itu yang saya pelajari ya. Jadi itu awal kata apa tadi? Immanuel. Minta tanda. Jadi ini nubuatan bahwa akan lahir dari seorang perempuan yang belum kawin, seorang anak laki-laki yang namanya Immanuel. Jadi Yesaya sudah bilang akang jauh sekali sebelum masuk ke Matius 1 ayat 23 Bapak Ibu. Jadi di dalam kata nubuatan Yesaya ini ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama bahwa kelahiran bayi itu adalah pertanda. Bapak Ibu bisa tangkap ya. Kelahiran bayi itu adalah pertanda karena dia minta tanda. Tanda apa? Tanda bahwa dia akan menyertai. Kamu tidak usah takut, musuh akan berakhir. Itu tandanya. Dia minta seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu bayi itu adalah seorang wanita yang belum menikah. Jadi 3 unsur ini ada di dalam Yesaya tadi. Dan kehadiran Allah atau kehadiran Elohim akan terlihat dalam kelahiran anak itu sendiri. Jadi ini nubuatan tentang Yesus yang akan datang. Yang Yesaya sudah menubuatkan jauh-jauh hari sekali. Namanya Immanuel. Wow. Dan Bapak Ibu tahu Ahaz itu siapa? Ahaz itu, ini sedikit aja untuk kita tahu ya. Ahaz itu cicit dari Raja Saul, putra Mika. Nah, Bapak Ibu Saudara, ceritanya bagus sekali ya, kata Immanuel ini. Nah, jadi cerita lanjutnya kita tahu bahwa Mesianis Kristus juga disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Ya. Dia disebut singa dari suku Yehuda. Ada di Kejadian 49 ayat 9. Dan kita lihat bahwa Kristus sebagai puncak dari keberanian, kekuasaan, dan keperkasaan suku Yehuda. Tapi Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, coba tampilkan. Di sini kita lihat juga bahwa iblis itu berjalan seperti apa? Singa yang mengaum. Nah, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Kristus itu juga punya gelar singa dari suku Yehuda, tapi ternyata iblis juga berjalan untuk mencari musuh yang dapat ditelannya. Tetapi singa dari Yehuda itulah yang memenangkan pertandingan. Katakan amin.
Jadi singa itu juga berbicara tentang musuh, tetapi singa dari Yehuda yaitu Immanuel, yaitu Kristus Tuhan yang lahir hari ini yang memenangkan semuanya. Amin. Jadi Bapak Ibu sadar bahwa lawan kita itu siapa? Iblis. Iblis itu bukan yang mukanya hitam besar, ada tanduk, mata merah, tidak seperti itu. Iblis zaman sekarang ini banyak modelnya, ya. Dia tidak bentuk seperti singa yang datang terus ngaum, tidak. Tapi banyak cara yang iblis pakai untuk menjatuhkan anak Tuhan. Betul? Iblis pakai banyak cara. Bahkan iblis saat ini, pencuri saat ini dia tidak berjalan di malam hari. Setiap saat, siang hari bolong pun dia ada. Ya, jadi jaga pas sekali, jangan ada yang buka peluang sekecil apapun. Karena dia akan bisa masuk dan dia bisa merusakkan saudara saya. Wow. Jadi jangan takut, amin. Karena Immanuel itu ada di dalam saudara dan saya. Tuhan Yesus baik banget ya. Dan hari ini kita memperingatinya. Hari ini semua orang memperingati yang namanya Natal. Natal itu Kristus datang ke dunia. Kenapa Kristus datang ke dunia? Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang Natal ini. Sudah ikut dari zaman dulu. Saya waktu masih kecil sudah bicara Natal. Tadi suami saya bilang, kenapa setiap hari Natal bacaan-bacaan tentang perayaan Natal, kelahiran Kristus harus dibaca? Karena zaman ini generasi terus berubah. Seperti Abraham, dia kan belum pernah tahu Natal itu apa, betul? Jadi harus diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, kita yang sudah tua-tua ini generasi 60-an, saya ingat dulu waktu zaman Natal, kita masih baca ayat firman, terus bakar lilin, taruh di pohon Natal. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada yang alami itu atau tidak. Zaman kita dulu begitu ya. Pada mulanya adalah terang dan terang itu adalah bakar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ya terus bakar lilin. Betul ya, Bapak Ibu ada mengalami itu. Tapi zaman generasi sekarang hampir sudah tidak ada yang model gitu. Tinggal cok di sini maka 100 lilin menyala. Wow, instan bener kan? Tidak perlu hafal-hafal ayat lagi. Langsung cok, langsung menyala semuanya. Tapi zaman dulu saya, ada di sini nggak yang alami itu? Masih ada, saya lihat coba tangan-tangan yang coba saya lihat. Yang masih baca ayat terus bakar. Baca ayat terus bakar, ada? Ada, tapi mungkin di zaman ini Rocky masih dapat ya. Oke, Omon masih. Tapi nanti zaman-zaman wow 10 tahun ke bawah mungkin apalagi zaman Abraham yang baru 3 tahun. Wow, dia tidak akan mendapat itu. Dia sudah kenal yang namanya cok di listrik sana, langsung semua menyala. Berwarna-warni lagi. Pohon Natal ada di mana-mana, benar? Tadi saya lihat satu tulisan, pohon Natal yang termahal di dunia harganya berapa Bapak Ibu? Tahu enggak? 178,7 miliar. Coba dengar itu. Itu di mana? Di Emirat. Ya, ada di Jepang juga yang termahal. Singapura, saya enggak tahu Indonesia, tapi saya enggak lihat Indonesia ada di sana. Ya. USA ada di urutan keempat atau kelima. Mahal sekali Bapak Ibu pohon Natal itu. Artinya semua orang sangat merespon tentang peringatan kelahiran Kristus ini. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Nah, jadi saya kenapa harus bilang ini bahwa kita sekarang memperingati Natal, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kenapa dia datang? Karena pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini baik semuanya. Semua manusia baik-baik saja, Adam dan Hawa pada waktu itu. Tapi ketika mereka memberontak, gambar Tuhan itu menjadi rusak. Karena pada waktu Tuhan menciptakan Adam tanpa hubungan antara suami istri, betul? Adam diciptakan dari debu tanah. Hawa juga lahir, dia tidak datang ke dunia karena ada hubungan suami istri, tidak ada, ya. Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Oke.
Nah, kemudian mereka diberi kuasa untuk mengelola semua ciptaan Tuhan pada waktu itu. Tapi karena mereka memberontak, lalu akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan seluruh dunia, seluruh umat manusia jatuh di dalam yang namanya dosa. Dan upah dosa itu maut. Ya. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Laki-laki dan perempuan itu gambar itu rusak, gagal, fatal Bapak Ibu, ya, gagal. Dan akhirnya yang terjadi, inisiatif Tuhan sendiri untuk datang ke dalam dunia. Mencari siapa? Saudara dan saya yang ada hari ini, ya. Jadi gambar yang rusak itu akhirnya gambar asli turun sendiri ke bumi. Ya, melalui siapa? Kristus Tuhan. Dia Immanuel. Jadi gambar rusak, tapi gambar asli datang sendiri ke bumi. Dan dia itu Tuhan yang menyertai. Jadi penyertaan Immanuel itu sudah ada sejak pertama kali. Sudah ada sejak penciptaan. Gambar asli turun sendiri ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih. Coba Bapak Ibu bilang ayat ini. Semua sudah hafal? Karena begitu besar sehingga supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini inisiatifnya. Gambar asli itu turun sendiri ke bumi. Karena gambar yang pertama itu rusak, gagal Bapak Ibu. Ya, dan kita bersyukur karena dia datang. Saudara dan saya diselamatkan. Puji Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya kita melewati banyak hal dalam hidup ini. Betul? Ada yang sakit, ada yang punya masalah keuangan, ada yang punya masalah anak, suami, istri, pekerjaan, bangkrut, dan macam-macam. Tapi kalau masih duduk manis saat ini, wow, baju warna-warni, semua cantik-cantik, saya percaya itu Immanuel. Saya tadi malam di pesawat Bapak Ibu, saya dari Makassar harusnya berangkat jam 7, tapi akhirnya hampir jam setengah 10 baru saya terbang. Dan saya menulis renungan saya ini justru di pesawat. Jadi waktu pesawat mulai turun, begitu. Dia memang ada cuaca yang kurang bagus saat ini ya di Indonesia. Jadi pesawat itu dia turun begini. Nah kalau dulu pas begitu pasti saya teriak tuh. Darah Yesus berkuasa. Saya bisa teriak satu pesawat bisa dengar Bapak Ibu. Tapi tadi malam tidak. Karena saya sedang menulis tentang Immanuel. Saya bilang, saya berkata Immanuel. Coba Bapak Ibu bilang Immanuel. Immanuel. Ada sesuatu. Immanuel. Immanuel. Immanuel, pesawat tambah turun, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Saya tidak mau tahu dengan tetangga. Amin. Jadi apapun masalah dalam hidup saudara, saya mau bilang begini, jangan lupa panggil yang namanya Immanuel. Dia itu beserta kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita lupa bahwa dia pernah turun sendiri untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Betul ya? Wow, Tuhan kita dahsyat. Nah kembali kepada kelahiran Kristus. Siapa yang ada pada waktu itu? Bapak Ibu tahu siapa? Ada Yusuf dan Maria? Ada gembala? Ada orang Majus? Ada malaikat? Ada siapa lagi? Ada Herodes, raja pada waktu itu. Ada palungan. Wow, Tuhan ada untuk semua kalangan. Baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Orang Majus itu dari mana? Dari Iran sekarang. Mereka datang membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan bahwa Kristus itu adalah raja atas seluruh dunia. Kemenyan itu berbicara tentang apa? Bau-bau, harum yang biasanya dipersembahkan dan biasa dilakukan oleh seorang imam. Jadi Kristus itu juga adalah seorang imam agung. Betul?
Zaman dulu pada waktu mau mempersembahkan korban, seorang imam itu yang masuk ke dalam. Kalau dia tidak kudus, imam itu jatuh di dalam, mati di dalam sana, di dalam ruang maha kudus, biasanya ditarik pakai tali keluar. Karena sudah ada tali di kaki mereka. Ya. Nah, jadi dulu itu imam yang harus masuk untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Tapi kemudian kita tahu bahwa Kristus adalah korban itu sendiri. Amin. Tubuhnya dipersembahkan sebagai korban penebus dosa untuk dunia. Dan Bapak Ibu, saat ini kita tidak perlu imam harus masuk ke dalam ruang maha kudus untuk bawa dosa kita. Karena saudara dan saya adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita tidak perlu pakai perantara mau datang mengaku dosa. Duduk di mana, berjalan di mana, ada di mana saja. Ingat, Tuhan ampuni saya. Wow, saya hari ini sudah begini. Saya sudah melakukan kesalahan lagi. Ampuni saya. Karena kita semua adalah imam-imam yang rajani. Umat kepunyaan Tuhan. Jadi kita bisa datang kapan saja. Ketika tirai terbelah pada waktu itu. Jadi kita adalah imamat yang rajani itu. Dan Bapak Ibu itu yang dibawa oleh Majus. Benar ya. Tapi ada satu hal yang ada hubungan dengan Immanuel ya. Ini saya catat Bapak Ibu. Ini peranan malaikat juga luar biasa ya. Kita lihat di sini. Kayaknya kita perlu baca dulu nih. Matius pasal 1 tadi, coba kakak buka tentang kelahiran Yesus ini. Matius 1, coba kita lihat Matius 1 ayat 23 tadi. Atau sudah ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat peranan malaikat ini pada waktu Yusuf. Pada waktu itu kan Yusuf masih bertunangan dengan Maria. Lalu waktu dia tahu bahwa Maria itu mengandung, dia kan berniat untuk apa? Meninggalkan Maria secara diam-diam. Tetapi malaikat datang dan malaikat berkata untuk Yusuf. Malaikat bilang kepada Yusuf, coba kita lihat di dalam Matius 1 ayat 23. Coba ini ke atas kakak. Nah, dia katakan begini. Malaikat bilang kepada Yusuf. Malaikat berkata begini. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dari Roh Kudus. Benar ya? Ini ingat, ini Immanuel, jangan takut. Ini yang tadi juga Yesaya bilang untuk Ahaz tadi, jangan takut. Ya. Nah, kemudian malaikat juga bicara untuk Maria Bapak Ibu. Pada waktu itu Maria kan berusia sekitar 16 tahun. Dan pada zaman itu Bapak Ibu, kalau wanita hamil di luar nikah, pasti hukumannya tuh dilempari batu. Ya, tapi ini tidak terjadi karena ada dalam rencana Tuhan. Ya, nah malaikat datang dan malaikat juga berkata kepada Maria begini, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, itu ada di dalam Lukas 1 Bapak Ibu ayat 34 juga. Pada waktu Maria dengar malaikat bilang bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, lalu Maria bilang begini, bagaimana hal itu mungkin? Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat malaikat berbicara kepada para gembala. Di sini dia bilang begini kepada gembala-gembala di padang pada waktu itu. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya kamu akan menjumpai. Jadi peran malaikat pada waktu kelahiran Yesus ini, dia berbicara semuanya ternyata itu tentang apa? Jangan takut. Jangan takut. Untuk gembala bilang jangan takut. Untuk Maria jangan takut. Untuk Yusuf jangan takut. Wow. Jadi ini
kata-kata kunci Bapak Ibu yang berlaku juga untuk kita saat ini. Jangan takut. Karena Immanuel itu beserta saudara dan saya. Malaikat itu ada, benar ya? Dan dia bisa juga berbicara. Kalau lihat YouTube hari-hari ini ada banyak sekali pesan-pesan Tuhan. Ada nubuatan-nubuatan, ada penglihatan-penglihatan. Kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali orang mendapat penglihatan, pesan, nubuatan tentang Tuhan itu sudah mau datang. Tetapi saya mau bilang bahwa Tuhan juga bisa berbicara untuk saudara dan saya. Amin. Jadi mari kita hidup seperti Yusuf. Yusuf itu laki-laki yang tulus hatinya. Kalau kita baca Matius 1 tadi. Ya, Maria juga seorang yang rendah hati. Hamba yang dia merasa saya sebenarnya tidak layak untuk menerima ini. Dia dipilih oleh Tuhan. Jadi ada banyak pesan-pesan, ada banyak nubuatan, penglihatan. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu. Malaikat, Roh Kudus berbicara juga untuk semua kita hari-hari ini. Bagaimana caranya? Ya pasti kita harus punya hubungan-hubungan juga yang khusus dengan Tuhan. Amin. Berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, ada dalam komunitas seperti ini, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu yang hadir siang hari ini karena semua orang sedang sibuk, ada acara keluarga di mana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu bisa hadir hari ini, memenuhi tempat ini, wow, semua hanya karena anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Dia Immanuel. Amin. Nah, oke, sudah sampai di situ. Tuhan Yesus sudah datang, kasihnya dia mengasihi saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. Apa yang harus kita buat sekarang dengan kasih yang kita sudah terima? Apakah sudah cukup sampai di kita terima, kita tahu? Tidak saudara. Ternyata kita punya tugas juga ada, yaitu beritakan kepada orang lain. Yang belum tahu tentang yang namanya Immanuel. Yang belum tahu bahwa Kristus itu yang pernah datang, dia akan datang kembali bukan lagi sebagai bayi Bapak Ibu. Tapi dia akan datang sebagai raja, dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi saudara dan saya. Bahkan menghakimi dunia ini. Tugas kita adalah melakukan amanat agung. Saya suka sekali dengan Matius 28 ini. Ya, pergi beritakan kepada semua orang tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi mari Bapak Ibu, jangan terima kasih itu, terima Immanuel yang beserta lalu tinggal duduk manis, tetapi tugas kita adalah memberitakan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Beberapa hari yang lalu waktu saya ada di Makassar, Bapak Ibu, saya itu di malam hari saya merasa begini, seperti Tuhan itu bicara begini, Paula, benar-benar ini masa anugerah yang kamu harus pergunakan sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Karena masa anugerah ini akan diangkat, di mana orang tidak bisa lagi untuk menerima ajaran sehat, Bapak Ibu. Wow. Jadi nanti satu ketika kalau masa anugerah ini berakhir, saudara mungkin pada waktu mau berbicara tentang kasih Kristus, saudara bisa ditangkap. Karena sekarang ada negara-negara yang juga sudah dilarang untuk memberitakan Injil. Dan itu pasti sudah ada juga dari zaman dulu kan Bapak Ibu. Orang di Cina sana misalnya mau baca Alkitab saja harus lembaran-lembaran harus dibagi secara diam-diam ya. Nah sekarang ini Indonesia ini belum semua menerima kasih Kristus. Belum semua orang percaya bahwa Kristus itu Tuhan. Kristus itu jalan yang benar dan lurus itu. Mereka masih cari-cari jalan yang benar dan lurus. Tapi saudara dan saya sudah tahu jalan itu hanya melalui Kristus. Beritakan Bapak Ibu. Jangan takut kepada siapapun. Karena kasihan kalau nanti pada waktunya kebinasaan itu terjadi untuk keluarga kita, teman kita. Kan sedih banget ya. Saya pernah punya satu penglihatan Bapak Ibu beberapa waktu sebelum saya pergi ke Makassar 2-3 minggu lalu. Saya melihat ada banyak orang itu tidak terhitung jumlahnya. Mereka ada di dalam suatu tempat, tapi tempat itu gelap sekali. Saya cuma lihat kegelapan itu seperti rambut-rambut orang yang
rambut kalau dalam gelap kelihatan nggak? Tidak ya, gelap sekali. Tapi saya tahu itu manusia-manusia yang sedang berbaris di sana. Lalu saya bilang gini, ini manusia banyak ini kemana Tuhan? Lalu saya dapat kalimat bilang begini, kamu tahu? Mereka sedang berjalan menuju jurang kematian. Paula, coba kamu bayangkan kalau itu ada adikmu di sana, kakakmu, temanmu, orang tuamu, sahabat teman gerejamu, kalau mereka itu ada di sana, apa kamu tidak sedih? Sedih Tuhan, seperti itu juga aku. Kenapa? Karena orang Kristen sudah tahu banyak tentang kasih, tapi tidak pernah bisa berdampak keluar. Kasih itu hanya untuk kita. Cuma dengar firman setiap minggu lah cukup di kita. Padahal kita harus bilang, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu, kita harus menolong saudara-saudara kita. Ada yang mau ambil keputusan untuk berbagi kasih dengan orang lain? Ada? Coba saya lihat tangan-tangannya, mana yang mau berbagi kasih? Mungkin hari ini dia akan cari temannya, kawan, bagaimana selamat Natal ya, Tuhan Yesus berkati, cukup. Oke? Teman-teman yang tidak seiman, agamamu agamaku ya, agamamu agamamu, jangan campur. Tapi pada waktu, halo apa kabar, doaku kamu baik-baik ya, mereka senang gak? Senang banget, saya sudah praktek, jadi saya tahu itu pasti baik. Yang namanya kita tidak cari musuh dengan orang, pasti kita diterima. Oke? Jadi Bapak Ibu, mari kasih Tuhan yang kita sudah terima, jangan simpan dan makan sendiri. Silahkan berbagi dan terus berbagi. Kenapa harus sekarang? Karena firman Tuhan bilang begini dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ini kita harus baca. 2 Timotius 3 ayat 1. Coba kakak tampilkan. Dan 1 Yohanes 2 ayat 18. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1. Coba mari kita baca kuat-kuat Bapak Ibu. Semuanya baca ayat ini. 1, 2, 3. Ketahuilah akan datang masa yang sukar. Cukup di situ. Nanti memang ada selanjutnya. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 18. Coba tampilkan. 1 Yohanes 2 ayat 18. Baca. 1, 2, 3. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sekarang ini Bapak Ibu merasa enggak bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar? Betul Ibu? Sukar. Antikristus dari zaman dulu Alkitab ditulis orang bilang, kan dari zaman dulu juga antikristus sudah ditulis. Tapi sekarang ini sudah lebih nyata. Benar? Mereka sudah ada. Tanda-tandanya semua sudah ada. Kita sedang menuju ke agama yang baru. Kita sudah menuju kepada satu mata uang baru, negara baru. Benar ya? Nah Bapak Ibu sebelum ini terjadi, mari kita lakukan bagian kita. Kenapa kita harus pergi untuk beritakan? Karena ada mahkota yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Jadi mari rebut sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita yang masih belum menerima kasih Tuhan. Supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini waktu-waktu yang terakhir. Ini masa-masa yang sukar, manusia lebih mencintai dirinya sendiri, manusia menjadi hamba uang, benar gak? Suka memberontak, berlagak tahu, tidak mempedulikan agama. Ini manusia akhir zaman. Ada di sekitar Bapak Ibu hal-hal seperti ini? Ada. Banyak sekali. Artinya apa? Kita benar-benar sudah ada di waktu-waktu yang terakhir. Mari ambil posisi, saya mau pergi untuk beritakan kepada teman saya. Caranya gimana Bapak Ibu? Firman Tuhan bilang begini, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Dia bilang begini, coba kakak tampilkan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang ketiga, karena akan datang waktunya, orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Jadi manusia tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Kapan? Sekarang sudah ada. Dan akan bertambah frekuensinya. Jadi Bapak Ibu, mari ambil waktu. Mulai berdoa, mulai cari saudara. Mungkin papa pun saudara-saudara, mama pun saudara-saudara, ipar-ipar. Cari, telepon mereka. Halo, ada di mana? Apa kabar? Sudah. Mau doa sama-sama? Ayo. Ayo datang ibadah ya di Apple Tower. Ayo. Itu tugas kita. Setuju? Kenapa semua tegang-tegang ya? Ini hari Natal, harusnya kita bergembira ya. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia juga mati di atas kayu salib. Dia bangkit, tapi dia akan datang kembali. Amin Bapak Ibu. Jadi Natal yang kita kita lakukan hari ini, yang kita rayakan hari ini, bukan lagi sebagai bayi yang datang di palungan. Tapi kita siap karena dia akan datang kembali sebagai raja dan juga hakim. Nah Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu pasti tanya, ini bagian yang paling terakhir. Waktunya udah cukup ya Kak Rocky. Ini yang paling terakhir. Matius 25. Coba kita lihat Matius 25 ayat 34 sampai 40. Ya. Ini pasti Bapak Ibu bilang, terus kita mau lakukan apa? Selain beritakan, selain menghubungi teman. Nah, mari kita lihat ini ya. Jadi pulang dari sini kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, coba baca ayat ini, kamu memberi, aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Katakan amin. Jadi hal-hal yang lebih real untuk kita lakukan dari memberitakan, ada orang-orang di sekitar kita yang juga perlu kita tolong. Amin. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bilang ini, iya tapi saya sendiri ada susah. Saya mau tolong orang. Saya sendiri for makan saya ada susah. Ongkos saja susah, apalagi datang ke APL Tower. Kemarin saya tanya seorang teman yang pernah datang ke sini, dia bilang, Ibu, saya kalau datang ke sana 400.000 naik Grab. Tapi mereka tetap datang. Artinya apa? Walaupun tidak naik Grab, mereka bisa naik kereta. Artinya apa? Ada pengorbanan. Amin. Jadi ini waktu di mana ada banyak orang juga yang rindu untuk bersekutu.
Karena ternyata pada waktu mereka datang seperti ini, mereka mengalami sesuatu kekuatan yang baru dari Tuhan. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, jangan biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun mungkin kita saat ini belum bisa menolong mereka dengan materi. Tetapi dengan doakah, betul? Dengan mungkin dengar saja keluhan mereka, itu pasti mereka udah senang. Dan itu ada banyak sekali di sekitar kita. Jadi pada waktu kita bisa melihat orang lain yang susah, saya percaya ada banyak sekali di jalan-jalan, banyak banget. Kemarin saya berpikir gini, kan kita sering kalau parkir, kan suka orang datang di mobil tuh, tante. Kadang-kadang kan kita acuh toh. Atau sudah lagi gak ada uang kecil. Kadang-kadang cuma kasih 2.000. Tapi saya kemarin tuh mengalami gini, kamu coba mulai tukar uang. Dan pada waktu mereka berteriak begitu, mungkin betul-betul mereka tuh lagi tidak ada makanan. Pada waktu kamu memberi sesuatu, hal yang kamu kasih jangan cuma, tapi bilang gini, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Tante doakan kamu. Sampai segitunya aku diajar. Artinya apa? Jangan kita acuh tahu dengan orang-orang yang Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat Natal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dia Immanuel. Jadi ada masalah dalam hidup, katakan Immanuel. Immanuel. Makanan lagi tidak ada di rumah, Immanuel. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Pernah gak ada di sini yang lapar sampai mati? Gak ada. Burung saja tidak ada yang jatuh karena lapar. Apalagi saudara dan saya. Tuhan pelihara. Amin. Jadi mari di hari Natal ini kita maknai bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan beserta saudara dan saya. Di musik saya panggil ke depan. Dan kita akan berdoa.